Dalam peristiwa pendaratan di pantai Normandia, Prancis pada Juni 1944, sekutu membagi titik pendaratan pantai menjadi beberapa sektor dengan kode nama tersendiri. Salah satunya adalah Pantai Omaha. Pantai ini memiliki panjang sekitar 5,6 km dari Saint-Honoré-des-Perthes sampai Fairfield-sur-Mer. Pendaratan di Pantai Omaha merupakan pendaratan yang paling sulit karena Amerika Serikat menghadapi pasukan terbaik Jerman dari Divisi Infanteri ke-352 yang diperkuat oleh tembok Atlantik dan segudang peralatan tempur. Pendaratan Normandia adalah invasi laut terbesar dalam sejarah dengan hampir 5.000 kapal pendarat dan penyerang, 289 kapal pengawal, dan 277 kapal penyapu ranjau. Pendaratan tersebut juga menandai dimulainya perebutan Eropa antara Soviet dengan kekuatan Barat yang dianggap sebagai awal Perang Dingin. Dalam konferensi Washington ketiga pada Mei 1943, peserta konferensi mengambil keputusan untuk meluncurkan invasi lintas selat pada tahun depan. Winston Churchill menginginkan agar serangan melalui Mediterania. Namun Amerika yang menyediakan sebagian pasukan dan peralatan tidak menyetujuinya. Letnan Jenderal Inggris Frederick M. Morgan yang ditunjuk sebagai Kepala Staf Komandan Tertinggi Sekutu Cossack kemudian memulai perencanaan rinci. Morgan mempertimbangkan 4 lokasi untuk pendaratan, yaitu Brittany, Semenanjung Cotentin, Normandia, dan Pas de Calais. Dari 4 lokasi hanya Normandia yang paling strategis. Maka diputuskan jika sasaran invasi sekutu adalah Pantai Normandia. Disepakati bahwa rencana invasi akan diluncurkan pada 1 Mei 1944. Jenderal Eisenhower dan Jenderal Montgomery kemudian disuguhi rencana Cossack tersebut. Jenderal Ike dan Jenderal Monty meminta agar pasukan diperbanyak hingga 5 divisi dengan tambahan pasukan udara dan divisi cadangan. Akhirnya setelah melalui berbagai pertimbangan, sekutu mengirimkan 39 divisi untuk invasi Normandia. 22 divisi dari Amerika, 12 divisi dari Inggris, 3 divisi dari Kanada, 1 divisi dari Polandia, dan 1 divisi dari Prancis. Total seluruh pasukan adalah lebih dari 1 juta orang, yang seluruhnya di bawah komando Inggris. Kode invasi tersebut adalah Operasi Overlord yang kemudian dilanjutkan dengan Operasi Neptune dan Operasi Point Blank. Garis pantai Normandia kemudian dibagi menjadi 17 sektor dengan nama sandi menggunakan ejaan alfabet Abel. 8 sektor selanjutnya ditambahkan ketika invasi itu diperluas hingga mencakup sektor utah di Semenanjung Cotentin. Sektor dibagi lagi menjadi pantai yang diidentifikasi oleh warna hijau, merah, dan putih. Sebagai tindakan awal invasi, sekutu berencana mendaratkan pasukan terlebih dahulu di dekat Caen dan Carentan dengan misi untuk menguasai Carentan, Isigny, Bayeux, dan Caen. Kekuatan invasi laut Amerika ditugaskan untuk mendarat di Utah dan Omaha guna memotong Semenanjung Cotentin dan menguasai fasilitas pelabuhan di Cherbourg. Pasukan Inggris mendarat di Seward dan Hull, sementara Kanada mendarat di Juno untuk menguasai Caen dan membentuk garis depan dari Chaumont Infantry sebagai upaya melindungi sisi Amerika. Mereka juga ditugaskan membangun lapangan udara darurat di dekat Caen. Sejak Juli 1943 hingga Mei 1944, sekutu telah melakukan berbagai latihan penyerbuan di Skotlandia, Irlandia Utara, dan pantai selatan Devon. Latihan pendaratan sempat memakan korban jiwa, yaitu dalam latihan Tiger di Slapton, Devon. Peristiwa ini disebabkan oleh kesalahan garis waktu latihan pemboman kapal sekutu tanggal 27 April dan tembakan dari kapal patroli Jerman tanggal 28 April. Peristiwa tersebut menewaskan sedikitnya 749 prajurit Amerika. Untuk meyakinkan Jerman, media di Inggris tidak diizinkan untuk meliput dan memberitakan tentang latihan-latihan tersebut. Para tentara juga tidak diberitahu kemana tujuan invasinya. Mereka memang diberi peta yang sesuai, namun nama-nama di peta telah diganti. Agar latihan semakin matang, sekutu terpaksa menunda serangan menjadi tanggal 31 Mei. Pada bulan April hingga Mei 1944, sekutu berhasil mendapatkan 3.200 foto udara sasaran invasi.
Informasi yang dikumpulkan oleh partisan Prancis membantu memberikan rincian tentang pergerakan Jerman dan teknik konstruksi yang digunakan untuk pertahanan Jerman. Mendekati hari invasi, Sekutu meluncurkan operasi Bodi Kuat dengan tujuan menyesatkan intelijen Jerman dalam menentukan tanggal dan lokasi utama pendaratan. Sekutu juga meluncurkan operasi Fortitude untuk memalsukan serangan di Norwegia dan Pas de Calais. Tidak hanya itu, Sekutu juga menciptakan grup angkatan darat palsu di bawah komando Jenderal Patton yang beroperasi di Caen dan Sussex. Tentara palsu tersebut dilengkapi dengan kendaraan-kendaraan tempur palsu seperti halnya tank karet dan artileri karet. Untuk memupuk kepercayaan Jerman, banyak lalu lintas radio diarahkan menuju Caen, dan dari Caen baru disiarkan kepada unit-unit penyerang palsu. Jenderal Patton juga tetap berdiam di Inggris sehingga membuat Jerman semakin percaya. Jerman yang mengetahui latihan-latihan Sekutu sangat yakin jika musuh mereka sedang bersiap melakukan invasi, namun lokasi maupun waktunya belum diketahui. Jerman juga sangat yakin jika agen-agen mereka masih tersebar di Inggris sehingga bisa melaporkan situasi kapan saja. Padahal faktanya, para agen tersebut sudah banyak yang diciduk, dan yang tersebar saat ini hanyalah agen-agen ganda. Menurut Jerman, Pas de Calais adalah sasaran invasi paling strategis karena memiliki stasiun peluncuran roket V1 yang sangat merugikan Inggris. Dalam perkembangannya, operasi Overlord nyaris bocor ketika Mayor Jenderal Henry Miller secara tidak sadar berkomentar mengenai tanggal serangan. Komentar Miller tersebut diberitakan oleh Associated Press hingga sampai ke telinga Jenderal Ike. Miller kemudian dicopot dari jabatan, diturunkan pangkatnya menjadi letnan kolonel, dan kemudian dipulangkan ke Amerika Serikat. Akibat buruknya cuaca, Sekutu terpaksa menunda jadwal serangan hingga bulan Juni. Jenderal Ike meminta agar serangan dilakukan pada 5 Juni, namun cuaca masih belum memungkinkan. Tanggal 4 Juni malam, tim meteorologi RAF memperkirakan cuaca akan membaik, sehingga invasi dapat dilakukan pada tanggal 6 Juni. Jenderal Ike memutuskan bahwa invasi harus segera dilaksanakan. Armada tempur Sekutu kemudian mulai dipersiapkan. Sementara itu, pusat meteorologi Luftwaffe di Paris memperkirakan jika cuaca buruk akan terjadi dalam 2 minggu. Celakanya, banyak komandan Wehrmacht justru meninggalkan pos mereka yang diikuti oleh para tentara yang mendapat izin cuti. Marskal Erwin Rommel juga kembali ke Jerman untuk merayakan ulang tahun istrinya dan menemui Hitler untuk mendapatkan lebih banyak Panzer. Hal tersebut tentunya sangat tidak menguntungkan pihak Jerman. Tanggal 5 Juni pagi, pasukan invasi laut mulai diberangkatkan dari pantai selatan Inggris. Perjalanan diperkirakan akan memakan waktu sekitar 24 jam. Partisan di Prancis segera melakukan aksi sabotase, yaitu meledakkan rel kereta api, merusak jaringan telepon, dan membingungkan musuh dengan kode dari Enigma. Malam harinya, 1.200 pesawat dan glider mulai diberangkatkan. Pesawat-pesawat tersebut mengangkut 3 divisi Sekutu dengan kode Operasi Tonga. Divisi Lintas Udara ke-82 dan ke-101 Amerika ditugaskan mendarat di semenanjung Cotentin di sebelah barat Utah. Divisi Lintas Udara ke-6 Inggris ditugaskan untuk merebut jembatan di atas Terusan Chan dan Sungai Orne. Dan pasukan tambahan sekitar 538 orang dari Prancis Bebas dan SIS diterjunkan di Britania. Kekuatan invasi Sekutu gelombang pertama adalah 132.000 orang diangkut dengan kapal laut dan 24.000 orang diangkut dengan pesawat. Pukul 00.10 tanggal 6 Juni, Pathfinder AS mendarat di Cotentin untuk menandai zona pendaratan bagi pilot C-47 yang akan tiba dalam beberapa menit ke depan. Pukul 00.16, satu glider Inggris mendarat 50 meter dari jembatan Pentonville, yang kemudian diikuti oleh penerjunan boneka parasut sebanyak 500 buah guna mengecoh pasukan Jerman sehingga menarik mundur pasukan dari Normandia. Pasukan payung AS dan Inggris terus mendaratkan pasukannya di titik-titik sasaran yang diperkuat oleh pemboman pesawat terhadap bateri Jerman di Marville. Pukul 02.00, Marskal von Rundstedt menerima laporan tentang pendaratan pasukan payung di Timur Chan dan Kontan. Von Rundstedt juga menerima laporan dari mesin kapal laut di Valon dan Sanlo. Sebagai tanggapan,
von Rundstedt memerintahkan Angkatan Darat ke-7 untuk meningkatkan pertahanan. Namun Jenderal Hans Speidel menurunkan tingkat kewaspadaan ketika menerima laporan penemuan boneka penerjun payung. Petinggi Jerman percaya bahwa boneka terjun payung hanyalah pengalihan dari serangan komando, bukan serangan invasi. Komandan Resimen Grenadier ke-915 juga turut mempercayainya. Ia kemudian mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk memburu para penerjun di hutan daripada berdiam menjaga pantai. Pukul 4 pagi, Saint-Mary Edgelis berhasil dibebaskan oleh Resimen Parasut ke-505 dan bendera Amerika dikibarkan di balai kota. Marskal von Rundstedt meminta izin kepada komando tertinggi di Berlin untuk mengerahkan 2 divisi ke pantai, namun terkendala oleh Hitler yang baru saja tidur. Di sisi lain, pendaratan divisi lintas udara ke-101 memakan cukup banyak korban, bahkan menewaskan Brigadir Jenderal Donprat yang saat itu ikut mendarat dengan Glieder. Donprat menjadi satu-satunya perwira tinggi yang tewas selama D-Day. Sekitar pukul 6 pagi, 5 kapal perang, 20 kapal penjelajah, dan 65 kapal perusak mulai membombardir Normandia, yang kemudian disusul oleh pemboman dari udara. Infanteri baru mendarat pada pukul 6.30. Werner Buschat adalah perwira Jerman yang pertama kali melihat kedatangan armada invasi sekutu di pantai Omaha. Namun hal tersebut diragukan oleh beberapa anak buahnya. 34.000 tentara dari Divisi Infanteri ke-29, unsur Divisi Infanteri ke-1 Big Red One, dan unsur dari Ranger berhasil mendarat di pantai Omaha. Pasukan AS tersebut segera menghadapi perlawanan sengit dari Divisi Infanteri ke-352 Jerman. Serangan udara dan tembakan kapal sebelum pendaratan ternyata tidak efektif. Pertahanan Omaha masih terlalu kuat. Di bagian timur, 27 dari 32 tank Sherman tidak bisa sampai ke pantai, dan di bagian barat tank berhasil mendarat, namun banyak yang hancur oleh tembakan artileri Jerman. 10 menit setelah mendarat, kompi tanpa komandan menjadi tidak berfungsi dan hampir sama sekali tidak bisa bertempur. Setiap perwira dan sersan telah tewas atau terluka sehingga mempersulit gerak laju pasukan. Aksi penyerbuan kini telah berubah menjadi aksi bertahan dan aksi penyelamatan. Pada jam-jam pertama pendaratan, korban jatuh mencapai 2.400 orang yang membuat Jenderal Omar Bradley dan para komandan divisi ingin menarik mundur pasukan. Brigadir Jenderal Norman Sota yang mendarat bersama Resimen ke-116 berusaha mengordirir pasukannya yang tidak bergerak. Ia sangat marah melihat para Ranger yang memiliki kualifikasi komando justru hanya diam terpaku. Sota kemudian memerintahkan pasukan kecil untuk meledakkan tembok dengan torpedo Bangalore. Aksinya tersebut berhasil menghancurkan beberapa sarak senapan mesin dan menjebol tembok pertahanan. Sota dengan tenang mengumpulkan pasukan yang tertahan untuk segera bergerak. Kalimatnya yang terkenal, "Tuan-tuan, kita dibunuh di pantai. Mari kita pergi ke pedalaman dan dibunuh." Akhirnya moral pasukan kembali meningkat dan berhasil merangsek menerobos pertahanan Omaha pada siang hari. Pendaratan di pantai lain terbilang lebih mudah dan tidak memakan korban tinggi, karena pertahanan Jerman di pantai-pantai tersebut tidak sekuat pantai Omaha. Jumlah korban Amerika di pantai Omaha diperkirakan mencapai 4.000 orang, sementara Jerman menderita kerugian 1.200 orang. Pasukan sekutu terus bergerak merebut kota-kota Prancis. Serangan balasan dari grup Angkatan Darat B berikut Angkatan Darat ke-7 tidak mampu membendung gerak laju sekutu. Celakanya, Angkatan Darat ke-15 tetap berada di Pas de Calais yang diyakini sebagai titik pendaratan sekutu, sehingga tidak bisa memberikan bala bantuan. Pada tanggal 18 Juni, Angkatan Darat ke-7 telah kehilangan 97.000 orang, termasuk 5 jenderal. Akhirnya dalam operasi Cobra pada akhir Juli 1944, sayap kiri Angkatan Darat ke-7 yang melemah diratakan oleh pemboman besar-besaran pesawat yang kemudian diserang serta dihancurkan oleh Angkatan Darat pertama AS. Sisa-sisa Angkatan Darat ke-7 yang hancur melarikan diri dari Sakufalais dan mundur ke timur ke perbatasan Jerman. Operasi Overlord resmi berakhir pada tanggal 30 Agustus 1944 yang membuat Jerman kehilangan sebagian besar wilayah pendudukan Prancis, termasuk pembebasan Paris.
Dalam pendaratan di pantai Omaha, intelijen sekutu salah mengira jika pantai tersebut masih dipertahankan oleh divisi statik 714 yang memiliki kemampuan lemah. Pasukan lintas udara juga banyak yang mendarat jauh dari sasaran, sehingga turut menyulitkan gerak laju pasukan. Faktor penting keberhasilan pendaratan sekutu adalah akibat dari kacaunya intelijen Jerman, belum maksimalnya tembok Atlantik, banyaknya perwira yang meninggalkan pos untuk bersantai di Rhine, dan ditambah lambatnya pergerakan divisi Panzer akibat tidak ada izin dari Berlin. Bisa dibilang jika struktur komando Jerman di Prancis terlalu rumit dan kurang tegas. Hingga tanggal 21 Agustus, sekutu berhasil mendaratkan 2.052.299 orang di utara Prancis. Antara 6 Juni hingga akhir Agustus, Amerika Serikat menderita korban 124.394 orang. 20.668 orang diantaranya tewas dan 10.128 orang hilang. Angkatan Darat Kanada pertama dan Angkatan Darat kedua Inggris menderita korban 15.995 orang tewas, 57.996 orang terluka, dan 9.054 orang hilang. Angkatan Udara Sekutu kehilangan 4.101 pesawat dan 16.714 penerbang. Pasukan terjun payung SIS dan Prancis Bebas menderita korban 77 orang tewas dan 197 orang terluka. Kerugian tank sekutu diperkirakan sekitar 4.000 unit, dengan kerugian terbagi rata antara tentara Amerika dan Inggris Kanada. Pasukan Jerman di Prancis melaporkan kerugian 158.930 orang antara D-Day hingga 14 Agustus. Korban di Sachau Valais adalah 10.000 orang tewas dan 40.000 orang ditangkap. Dalam operasi Dragon, korban Jerman naik menjadi 288.695 orang. Dari 2.300 tank yang dikerahkan, hanya tersisa 100 unit saja. Sementara kerugian Luftwaffe berjumlah 2.127 pesawat. Akibat invasi Normandia, OB Barat membubarkan beberapa divisinya karena dianggap kurang efektif dalam pertempuran. Panglima OB Barat General Feldmarschall Karl von Rundstedt sempat dipecat akibat kekalahannya di Normandia, namun dijabatkan kembali pada bulan September. Brigadir Jenderal Norman Sota yang berjasa menaikkan moral pasukan di pantai Omaha diangkat sebagai komandan divisi infanteri ke-28. Kelak, pasukan ini dihancurkan dalam pengepungan Baston. Setelah perang, AS mendirikan memorial di Normandia beserta dengan komplek pemakaman militer. Brigadir Jenderal Teddy Roosevelt Jr., Komandan Pendaratan Pantai Utah, juga dimakamkan di tempat tersebut. Diperkirakan sedikitnya 1 juta orang mengunjungi pemakaman militer Normandia di setiap tahunnya. Saat invasi Normandia terjadi, seorang jenderal Jerman mengatakan, "Kita akan kalah perang karena pemimpin baru minum obat tidur dan tidak bisa dibangunkan."